Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini bertema Ku tahu mukalisku hidup. Terinspirasi dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 7. Bacaan Injil yang kita baca pada hari ini adalah bacaan Injil yang dibaca pada malam Paskah nanti, yaitu berkisah tentang makam kosong versi Injil Lukas. Dalam kisah Injil itu diceritakan para perempuan yang sangat mencintai Yesus datang ke makam pada hari yang pertama, pada hari Minggu saat masih amat pagi, dini hari. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa paling kehilangan Yesus. Maka merekalah yang pertama-tama pergi ke kubur. Apa yang terjadi? Ternyata makam tempat Yesus dikuburkan sudah kosong. Dua malaikat mengabari kalau Yesus telah bangkit. Pertanyaan para malaikat itu seperti menegur perempuan-perempuan yang datang ke makam itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Ia akan bangkit di hari yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara sadar ataupun tidak sadar, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering seperti para perempuan itu. Saya yakin kita semua percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup, hadir, dan selalu menyertai kita setiap saat. Tapi di saat yang lain, kita mencari Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan hadir dan menyertai kita itu kemana-mana. Ada yang mencarinya dengan ikut ziarah ke tempat-tempat tertentu, bahkan ke tanah suci Israel, agar merasa menemukan Tuhan dan disapa oleh Tuhan di sana. Ada juga orang yang lagi pikirannya mungkin buntu, hatinya lagi susah, mencari persekutuan-persekutuan doa ke sana kemari, supaya merasa disapa oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan di tengah persekutuan itu. Ada juga orang yang merasa bahwa Tuhan ada di dalam khotbah-khotbah pendeta yang berapi-api dan berair-air, artinya bersemangat, membara dan menyegarkan di media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya, supaya kita bisa merasakan disapa oleh Tuhan melalui khotbah-khotbah itu yang berapi-api atau berair-air itu. Kita lupa bahwa Tuhan telah bangkit dan selalu hadir dan menyertai kita setiap hari. Artinya sebetulnya Tuhan tidak kemana-mana. Ia bersama kita. Kita yakin itu. Saya yakin, saudara juga yakin itu. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, kita sering kehilangan Tuhan. Mencari Tuhan yang hidup dan hadir setiap saat itu dalam hidup kita kemana-mana. Dalam Mazmur, pemazmur pun menyadari bahwa kita itu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Bahkan Engkau mengetahui aku. Kalau aku duduk dan berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tuhan mengenal dan mengurung
serta menyertai pemazmur dan mengerti kita semua dari jauh. Dan Tuhan meletakkan tangannya di kepalaku. Itu kata pemazmur. Dan itulah yang dipahami pemazmur. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan selalu menyertai kita. Lalu pertanyaan reflektif bagi kita. Mengapa kita masih kesana kemari mencari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang hadir setiap saat dalam kehidupan kita? Ups, jangan bertanya hal itu kepada saya. Bukan itu. Saya tahu saudara mungkin dalam hati bertanya, jadi apakah kita tidak perlu ikuti persekutuan doa? Atau dengar-dengar renungan di media sosial? Bukan itu beritanya. Tetapi yang penting setiap hari kita menyadari bahwa Tuhanku, Yesus Kristus, mukalisku itu hidup. Dia hadir dan menyertaiku setiap saat. Itu yang penting. Kesadaran tiap saat ku tahu mukalisku hidup. Bukan berarti kita harus menghindari persekutuan. Setiap saat kita menyadari, ku tahu mukalisku hidup. Selamat menyambut Paskah. Silakan umat melanjutkan berdoa sesuai slide doa yang sudah diberikan.